Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, apa yang Anda saksikan ini adalah video cerita Lakam Bata oleh Budayawan Buton Laode Alirman, Sarjana Hukum. Cerita Lakam Bata ini, saudara-saudara, merupakan cerita yang bermuatan ajaran-ajaran tasawuf filosofis yang pesan-pesannya sangat bermanfaat bagi kita. Oke, tak perlu panjang lebar, silakan simak videonya. Pernah mendengar cerita orang tua kita di negeri ini? Saya mau tanya dulu ini, orang-orang Bulangasi pernah kenal nama sebuah lokasi Kambeta? Kambeta itu ada hubungannya dengan nama seseorang, Lakam Bata. Dan Lakam Bata ini tahun 1998, hanya cerita Lakam Bata itu saya pernah turun ke Jakarta naik pesawat. Cerita dongeng rakyat negeri kita ini yang berjudul Lakam Bata. Boleh saya bercerita? Boleh. Oke, saya bercerita. Pada zaman dahulu di sebuah negeri di bagian tengah Indonesia, dekat Tanjung Pemali, Wacondawu bagian atas menuju benteng yang berlapis, hiduplah seorang pemimpin para bela yang bernama Lakam Bata. Ia memimpin rakyatnya begitu makmur sehingga berpuluh tahun ia tidak pernah diganti. Lakam Bata mempunyai kesenangan berburu. Suatu saat Lakam Bata masuk ke dalam hutan hendak berburu. Ketika ia telah lama lebih dari 30 tahun menjadi seorang pemimpin. Nasib sial baginya hari itu, telah berkeliling lahan. Ia tidak pernah mendapatkan seekor beruang rusa pada zamannya. Kemudian karena panas matahari, lalu ia berteduh di bawah pohon mangga. Mangga itu dalam bahasa negerinya disebut Po'o Mandolo. Bersandarlah Lakam Bata di bawah pohon mandolo. Pada zaman dahulu manusia masih tahu tentang arti bahasa alam. Bahkan suara pohon mangga pun ia mengerti. Terbit selera Lakam Bata ingin memetik buah mangga yang sudah ranum. Ketika ia hendak memetik, berbicaralah buah mangga itu. Hei saudaraku di pohon mangga, ternyata dari kita semua di pohon ini hanya aku yang dibutuhkan manusia. Lakam Bata mengadalkan tangannya. Ada apa buah mangga ini berbicara seperti itu? Hanya buah mangga. Lalu kemudian mendengar bahasa yang diucapkan buah itu, daun pun marah. Buah, ingat, bukan hanya kau yang akan dibutuhkan manusia, tapi kau ada karena prosesnya ada aku. Mendengar itu bunga pun marah. Tidak, tidak, bukan engkau buah saja, aku bunga sampai gugur sehingga engkau hadir, wahai buah. Daun pun marah juga. Tidak bunga, sebelum engkau akulah yang menjadi juru masak di pohon mangga ini. Lakam Bata semakin kagum, kenapa mereka bertengkar? Lagi mereka asik bertiga ribut, tiba-tiba pohon mangga bergoyang. Lalu batangnya berbicara, si puji siniwan juga tutulu iwawo kembali pusau. Saya yang memikul kalian, saya yang mendukung kalian bertiga sehingga kalian bisa utuh tinggal di atas.
Lakambata semakin merenung, siapakah yang paling hebat di antara mereka, siapakah yang paling dibutuhkan di antara mereka, siapakah yang paling berjasa di antara mereka. Sedang Lakambata merenung, tiba-tiba muncul suara kecil. Sedikit barang, bukan cuma kalian ingat, saya ada di dalam tanah, saya yang terkupas kulitku, mengambil makanan dan menghidupi kalian semua. Kalau saya lepas tanah, kamu gugur dan cepat busuk, sedangkan aku akan tetap ada. Ternyata suara itu datang dari akar pohon mangga. Mereka berlima, buah, bunga, daun, batang, dan akar. Berebut siapa yang paling berjasa di antara mereka. Lakambata terkagum-kagum. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba bumi bergetar, muncul suara berwibawa. Hei, kalian pohon mangga dan kau Lakambata, ingat, ingat dan ingat. Kalian itu berada di atas badanku, kalian mengisap tubuhku. Akulah yang membuat kalian hidup. Jangan sombong di atas tubuhku. Ternyata yang bicara adalah tanah di mana pohon mangga itu tumbuh, di mana Lakambata berdiri. Suatu saat kelak kalian akan kembali ke dalam tubuhku dan akan kujepit jika engkau tidak membina aku, tidak memelihara aku. Ini suara hadir dari tanah yang diinjak Lakambata dan tempat pohon mangga berdiri. Bahasa Inggrisnya juga mati sihiti kepindah-pindahi indau awan lupakan di sini indau kabelimpu sidau ngabita na ipo juga masuk ke amopi sini juga mana coba kau sisa. Ini bahasa yang diucapkan tanah dalam bahasa Amerika. Mendengar itu semua, Lakambata tersadar. Ternyata masih ada yang lebih kuasa, yang lebih memegang membuat mereka hidup, ialah tanah. Tetapi tanah kembali berucap, Kambata, pohon mangga, ketahuilah kita semua ini satu kesatuan dari satu ciptaan yang maha kuasa. Saya ini bisa kuat karena ada pohon mangga yang menjadi patok sehingga aku tidak tergusur kalau hujan datang, tidak terkena erosi. Dan kau Lakambata jangan pernah lupa. Ingat Lakambata, kau adalah pemimpin, kau adalah yang diberi kewajiban menjadi khalifah, merawat tanah ini dan bumi ini. Rawatlah bumi Gambetta ini supaya ia tidak pernah kering, ia tidak menjadi tanah yang tandus. Pesan tanah Gambetta terhadap Lakambata. Kalau pesan Gambetta terhadap Lakambata, maka kita semua ini ada cucu Lakambata, wajib memelihara tanah Gambetta. Tanah Gambetta wilayahnya seluruh wilayah Buranasi, itulah milik Gambetta. Tugas kita memelihara tanah ini. Dengan kesadarannya Lakambata lalu kembali ke negeri, mengumumkan kepada rakyatnya, hei rakyatku seluruhnya, jangan pernah kalian membuli tanah-tanah di sana. Jangan serahkan satu tapak pun kepada orang yang akan merusakkannya. Tetapi engkaulah yang harus memanfaatkan negerimu sendiri. Lakambata berwisata. Inilah pesan yang disampaikan dalam cerita dongeng rakyat kita di negeri ini yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Melengono cuculayana korondea ya, berbicara semanjuana. Na untang katugon baru ringkung kecukuan mana. So kamatan tidak usah. Apang kosong tidak kayak cuma kosong. Dulu. Tapi sekarang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Satu kewajiban kita, pesan Lakambata, rawatlah negeri kita dengan apa yang ada di sini dengan kemampuan kita sendiri. Moga-moga kita yang bisa manfaatkan. Itulah cerita Lakambata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.